Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmatnya kepada kita, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Pada masa di mana kedua nikmat itu telah dicabut oleh Allah pada kebanyakan penduduk bumi. Kemudian saya wasiatkan kepada diri saya juga kepada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah mereka amat sangat takut menghadapi dua keadaan. Jadi orang bertakwa itu tidak takut mati jumpa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut sakit perontok dosa. Tidak takut bencana berarti menambah pahala. Tidak takut umur panjang peluang beramal makin banyak. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan dua keadaan. Yang pertama, pada saat berjumpa di hadapan pengadilan Allah, pada saat semua orang membawa amalnya dengan satu harapan, amalnya yang banyak bisa menyelamatkan di hadapan pengadilan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila amalin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada saat dia mempersembahkan amalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan amalnya runtuh, hilang bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Yang paling ditakutkan itu runtuh amalnya di hadapan Allah dan dijadikan debu berterbangan. Salatnya 40 tahun, qiraatul Qur'annya, taatnya kepada Allah 40 tahun, haba'an mansura, hilang, runtuh, tiada makna. Ini yang paling ditakutkan. Yang kedua, yang paling ditakutkan oleh orang yang beriman adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Iman fiddin rahimakumullah. Kenapa seseorang mengalami dua hal itu? Kenapa? Amalnya di hadapan Allah runtuh, padahal menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang akan ditimbang di hadapan Allah itu amal, tapi amalnya runtuh dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa seseorang mengalami dua hal tersebut? Kata ulama, salah satu sebabnya adalah tidak mempelajari akidah dan tidak menjadikan akidah sebagai landasan kehidupannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pernah saya sampaikan setahun yang lalu di sini. Ada seorang ulama besar, mujahid, ya. Beliau ini tidak berada kecuali pada 3 tempat. Fi ma'rakatul jihad. Kalau keluar dari ma'rakatul jihad akan menjadi buron, dan kalau kepegang dimasukkan kepada penjara. Namanya Syekh Al-Maqdisi.
seorang Yordani, ya. Nah, beliau menulis satu buku yang sangat terkenal, judulnya Milah Ibrahim. Begitu hebatnya buku tersebut, ya. Pada saat beliau menulis buku tersebut, beliau ditangkap oleh pemerintah Yordan, dan siapa saja yang memiliki buku tersebut pun ditangkap. Karena buku tersebut mengajarkan ajaran Islam yang sangat mendalam yang ditakuti oleh pemerintah Togut. Nah, pada halaman-halaman pertama buku tersebut beliau berkata, kenapa Rasulullah SAW dibenci? Padahal Rasulullah SAW pemuda yang paling dicintai di kota Mekah, kecintaan semua orang, pemuda teladan, kenapa dibenci? Apa kata beliau? Rasulullah dibenci karena mengajarkan akidah. Detik pertama, jam pertama, hentakan pertama dakwanya mengajarkan akidah. Dan pada saat akidah disampaikan, kaum muslim penduduk Quraisy terbagi menjadi dua, min junudin nabi wa min aduwin nabi, menjadi penolong nabi dan menjadi musuh nabi. Nah, bapak-bapak sekalian, salah satu ajaran akidah yang penting untuk kita ketahui supaya amal kita tidak runtuh di hadapan Allah dan tidak dimasukkan ke dalam neraka adalah, hari ini kita akan bahas. Penting sekali. Cuman sayang, ajaran yang penting ini dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Apa itu? Keberpihakan terhadap al-haq. Keberpihakan terhadap al-haq. Mari, saya akan bawa antum sekalian kepada beberapa episode di dalam sejarah Rasulullah SAW. Episode yang pertama, waktu itu Rasulullah SAW berada di Mekah. Rasulullah mengislamkan beberapa sahabat dan membina beberapa sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, sudah tiba saatnya buat kita untuk menunjukkan bahwa kita berpihak kepada al-haq. Naam, kata sahabat. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kalian semuanya harus bersama saya meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah. Untuk apa ya Rasulullah? Menyusun kekuatan. Untuk apa? Untuk kemudian berjihad melawan kafir Quraisy. Itu namanya keberpihakan kepada al-haq. Di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau berpihak kepada al-haq harus meninggalkan kota Mekah, kami tidak mampu. Loh, kenapa? Berat buat kami meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat bekerja. Kata Rasulullah, tidak ada pilihan lain. Kalian harus ikut aku. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian sahabat tidak mau ikut. Setahun, 2 tahun setelah Rasulullah berada di kota Mekah, di kota Madinah, maka terjadilah pertempuran. Waktu terjadi pertempuran tersebut antara kaum muslimin dan kufar, setelah selesai pertempuran, maka beberapa sahabat menuju ke medan perang. Dilihat di situ banyak nyawa yang bergelimpangan. Dilihat di antaranya, loh, ya Rasulullah, di antara yang meninggal ada saudara kita muslim. Cuman kalau kita lihat seragamnya TNQI, Tentara Nasional Quraisy. Dia orang muslim tapi seragamnya seragam Tentara Nasional Quraisy. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah diam. Tidak tahu. Sampai akhirnya Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 79. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-Nisa ayat 97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiruna fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammad, enggak usah bingung. Mereka ini tempatnya neraka. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dari kejadian ini kita bisa mengambil satu rumus kehidupan. Apa itu?
berislam langsung dengan Rasulullah, termasuk kelompok sahabat, di bawah pembinaan Rasulullah, minus keberpihakan kepada al-haq, sama dengan neraka jahanam. Berislam dengan Rasulullah, syahadat di hadapan Rasulullah, termasuk golongan sahabat, di bawah pembinaan Rasulullah, minus keberpihakan kepada al-haq, sama dengan jahanam. Episode yang pertama. Episode yang kedua, ada dua orang wanita yang sangat terkenal, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot. Suami mereka bukan sekedar nabi, bukan sekedar aktivis muslim, ya, bukan sekedar muslim, bukan sekedar pemimpin umat, bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tapi ulul azmi, nabi yang utama, Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fahanatahuma. Coba lihat ya, dua orang wanita, suaminya Rasul, dan di bawah pembinaan suaminya. Cuman pada saat suaminya mengatakan, istriku, kau harus berpihak kepada al-haq. Bagaimana caranya? Kau harus mengikuti perjuangan saya, mendukung perjuangan saya. Apa yang terjadi? Fahanatahuma. Ternyata kedua istrinya berpihak kepada orang kafir, musuh daripada suaminya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qila dakhulan nar ma'ad-dakhilin. Kau pantas masuk ke dalam api neraka. Ibnu fiddin rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, satu rumus kehidupan. Dibina oleh nabi dan rasul dengan pembinaan yang banyak sekali. Nabi dan rasul suaminya pasti dibina setiap hari. Pagi dibina, sore dibina, malam dibina, mari mangan dibina, sebelum makan dibina, mau tidur dibina. Tapi tidak berpihak kepada al-haq, minus keberpihakan kepada al-haq, sama dengan jahanam. Loh Ustaz, keberpihakan kepada al-haq penting sekali. Penting. Kenapa kok kami baru tahu? Itulah muskilah dakwah di negeri ini. Yang penting tidak dijelaskan, yang tidak penting dipenting-pentingkan. Kenapa baru tahu kami ya Ustadz? Kenapa nggak dijelaskan di sekolah? Inilah persoalan pendidikan di negeri ini. Guru-guru kita lebih mementingkan kita menghafal lagu kebangsaan daripada mengetahui ayat-ayat seperti ini. Ustadz, kenapa ayat sepenting ini tidak kita dengar dari orang tua kita waktu kita kecil? Inilah masalah kehidupan keislaman di negeri ini. Bapak-bapak kita nggak tahu mana yang penting untuk disuapkan ke anaknya dan mana yang tidak penting untuk dihindarkan dari anak-anaknya. Mari saya bawa kepada episode yang ketiga. Ya. Ayat ini masyhur, ya. Setelah kejadian 212, mari saya ulang kembali. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 140. Saya ulang kembali ayat ini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum iddam misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah menjadi karakter seorang mukmin. Dan ini sudah dijelaskan pada 4 kitabnya. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Apa itu karakternya? Mereka selalu berpihak kepada al-haq dan membenci kebatilan. Apabila kebatilan menghina Allah,
menghina Rasul, menghina Al-Quran, mereka tidak pernah bisa rela. Begitu pentingnya ayat itu untuk kita fahami. Allah menjelaskan petunjuk pelaksanaannya dan petunjuk teknisnya. Apa kata Allah? Kalau kau duduk di majelis ini, di depanmu ada orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, kau harus pindah. Ya Allah, kalau aku tidak pindah bagaimana? Innakum idam misluhum. Pada saat itu kau sama dengan mereka. Loh, bagaimana dengan sholatku ya Allah? Sholatmu tidak ada nilainya. Loh, saya tiap malam tahajud. Tahajudmu tiada nilainya. Innakum idam misluhum. Kau sama dengan mereka. Bahkan apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'ah. Kau pada saat itu jadi munafik dan dikumpulkan dengan orang kafir di neraka jahanam. Padahal orang munafik itu fi darkil asfali minan nar. Nerakanya di bawah orang kafir. Loh, yang menghina Allah dan Rasulnya di atas, yang Islam, yang rela Al-Quran dihina berada di bawah tingkatan neraka. Subhanallah. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu rumus kehidupan. Apa itu? Salat, puasa, zakat, haji minus keberpihakan kepada al-haq sama dengan munafik fi darkil asfali minan nar. Itulah keberpihakan kepada al-haq. Bapak-bapak sekalian, hilangnya keberpihakan kepada al-haq, runtuh amal kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik, dan akan dibawakan oleh Allah ke jahanam dan dijadikan munafik. Kenapa hal ini saya disampaikan? Pak, kita hidup di satu masa di mana apabila kita berpegang kepada al-haq seperti orang yang memegang bara api. Kalau ditinggalkan al-haq kita berdosa. Kalau kita pegang, terbakar kulit kita, hancur daging kita, rontok tulang kita. Pada saat kita berpegang kepada al-haq, suara-suara sumbang muncul. Teroris. Tidak ada yang lebih jelek lagi dari teroris. Pada saat kita berpegang kepada al-haq, apa kata mereka? Sara, ya, melanggar kebinekaan, intoleran, sejuta sumpah serapah, sejuta kejelekan diberikan kepada mereka yang berpihak kepada al-haq. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dairah seperti roda. Faduru ma'al islami, hai saudara, berputarlah kau bersama Islam dimanapun Islam berada. Kalau Islam di atas, kau di atas. Kalau Islam di bawah, kau di bawah. Islam dicerca, dihina, tetap memegang Islam. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Mari saya tunjukkan kepada antum akidah seseorang yang betul-betul keberpihakannya kepada al-haq patut untuk kita jadikan contoh. Begitu hebatnya orang ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia itu adalah uswah hasanah, contoh yang terbaik. Di dalam Al-Qur'an contoh yang terbaik itu hanya dua. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Saya akan ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Sayang, kebanyakan kaum muslimin paling banter menamakan nama anaknya dengan nama Ibrahim. Padahal yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bukan itu. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 131. Apa kata Allah? Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Pada saat itu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, aslim, tunduklah kau kepadaku, serahkan jiwa ragamu kepadaku, berislamlah dengan benar. Apa kata Ibrahim? Aslamtu lirabbil alamin. Ya Allah, aku akan tundukkan dirimu
Aku akan tundukkan diriku di hadapan kau, penguasa alam semesta. Beda dengan kebanyakan kaum muslimin hari ini. Ya. Pada saat Allah mengatakan, aslim. Ya Allah, kalau berbeda antara raja dengan engkau, untuk keselamatanku, aku tunduk kepada raja. Aku tinggalkan kau. Kalau berbeda arahnya antara presiden dengan engkau, ya Allah, demi keselamatanku, aku lebih tunduk kepada presiden daripada engkau. Kalau berbeda antara pemimpin, juragan, bos dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih tunduk kepada manusia. Beda dengan Nabi Ibrahim. Aslamtu li rabbil alamin. Mari saya tunjukkan. Pada saat itu Nabi Ibrahim ya diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, bawa anakmu, masih kecil, bawa istrimu, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Bawa anakmu di tanah yang tandus, tak ada pohon, tak ada air, orang tidak mau nginep di situ. Kemudian kau taruh anakmu, istrimu, anakmu masih bayi, tinggalkan dia. Untuk apa ya Allah? Liyuqimus shalah, supaya mereka bisa mendirikan sholat. Pada saat itu dilakukan, mungkin semua orang pada saat itu akan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kau sudah gila. Kau tinggalkan istrimu, anakmu, di tanah yang tandus, tak ada air, hanya untuk mendirikan sholat. Naam. Loh, ya Ibrahim, kau tidak selidiki dulu kah? Di situ ada PDAM apa enggak? Ada PLN apa enggak? Nanti kalau pulsamu habis, ada Indomaret enggak? Bagaimana kalau makanan habis? Apa kata Ibrahim? Tidak penting PDAM, wala PLN, wala Indomaret, wala pulsa. Yang penting aslamtu li rabbil alamin. Ini namanya keberpihakan kepada Allah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kebanyakan kaum muslimin tidak bisa melakukan itu. Pada saat kita hari ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kenapa kau bisa sehebat itu? Ibrahim akan bertanya kepadaku, loh, kenapa kau tidak seperti aku? Kenapa kalian, wahai kaum muslimin di Indonesia, tidak seperti aku? Kata Nabi Ibrahim. Loh, mamanya kenapa? Loh, falsafah kehidupan kalian dan falsafah kehidupan kita itu sama. Loh, di mana letak samanya? Nabi Ibrahim akan berkata, buka surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang mukmin. Ida du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyakula sami'na wa ta'na. Sesungguhnya respon seorang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Iman fiddin rahimakumullah. Dari ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Bukan kita tidak punya falsafah itu, tapi kita melupakannya. Maka iman fiddin rahimakumullah, nasihat saya pada diri saya juga buat antum sekalian, ini masa yang tepat untuk kita tunjukkan akidah kita, yaitu keberpihakan kepada al-haq, ya. Pada satu masa di mana musuh-musuh Islam terang-terangan menunjukkan taringnya, terang-terangan menabuh genderang perang, terang-terangnya menghunus pedangnya, terang-terangan mengarahkan senjatanya di hadapan kita dengan mengatakan, Muslim, pilih berpihak kepada al-haq atau berpihak kepada kebatilan yang sedang kami bangun hari ini. Kalau kau berpihak kepada al-haq, mati kau. Kalau kau berpihak kepada batil, kami akan menjadi kawan setiamu.
sudah tiba saja untuk memilih. Ikhwanuddin rahimakumullah. Saya akan akhiri dengan satu kisah, ya. Kisah manusia istimewa mengikuti milah Nabi Ibrahim, dan istimewanya manusia ini tidak terlalu jauh dengan kita, ya. Hidup di zaman-zaman ya mungkin 50-60 tahun yang lalu, masih masa-masa abad yang sama dengan kita. Siapa dia? Dan kisah ini diceritakan oleh dua orang polisi, ya. Polisi ini setelah mengalami kisah ini, melihat ini, akhirnya tobat dari polisinya menjadi mujahidin. Cuman sayang, ini bukan polisi di Indonesia, polisi di Mesir, ya. Kalau polisi di Indonesia tobat dan bagus sekali, Pak, ya. Nah, ini polisi di Mesir. Pada saat itu dua orang polisi ini ditugaskan oleh rejim Jamal Abdul Nasir. Sini kau mendapatkan tugas suci. Tugas apa itu? Menjaga bandit nomor wahid, teroris nomor wahid, musuh negara, musuh bangsa. Siap menjaga penjara. Ternyata di dalam penjara tersebut isinya Sayyid Qutb dan mujahidin yang ada di Mesir. Nah, sebulan, 2 bulan, polisi ini melihat ada satu pemandangan yang aneh. Apa itu? Mereka para tahanan mujahidin ini setiap malam tahajud, setiap siang qiraatul Quran. Ajib. Setiap dipukul selalu mengucapkan Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Disiksa yang keluar dari mulutnya zikir. Ajib. Sampai dibawa anjing kelaparan untuk menerka mereka sampai mati, yang keluar dari mulut mereka kalimat terakhir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kawan-kawan mereka yang tidak disiksa selalu memberi nasihat kepada kawannya, isbir, isbir, isbir. Polisi ini mulai bingung, ini apa betul mereka ini teroris? Apa betul mereka ini musuh negara? Jangan-jangan yang musuh negara ini komandan saya. Tambah bingung. Akhirnya apa yang dilakukan oleh polisi ini? Ini orang baik-baik, jangan kita siksa, kita jaga saja. Akhirnya kedua orang polisi ini dinaikkan pangkatnya. Oleh komandannya disuruh melakukan pekerjaan yang lebih istimewa lagi. Tugas kalian berdua menjaga komandan mereka. Di mana letaknya? Itu di sel yang paling ujung. Dilihat oleh dua orang polisi tersebut, ternyata komandan mereka Sayyid Qutb. Ajib. Dilihat di dalam penjaranya, paling kecil badannya, dan Sayyid Qutb itu sudah tidak bisa berdiri lagi, duduk terus karena disiksa. Nah, kalau ada keluarganya mau besuk, Sayyid Qutb memerlukan waktu 2 jam untuk menyirami badannya dengan air hangat supaya kuat untuk berhadapan dengan keluarga. Disiksa, dan subhanallah ibadahnya paling bagus, zikirnya, tahajudnya paling bagus. Tibalah waktu Sayyid Qutb dieksekusi, ya. Semua pasukan sudah mengarahkan senjata, dieksekusi ini, dan 2 orang polisi itu hadir. Apa kata mereka? Wallahi, kami hadir di satu peristiwa yang sangat istimewa, yang peristiwa itu akhirnya membawa kami untuk tobat daripada kebatilan kami dan membawa kami untuk menjadi mujahidin, yaitu peristiwa Sayyid Qutb dieksekusi. Semua tentara sudah mengarahkan senjatanya, tinggal nunggu komando. Pada saat komando yang mengatakan, komandannya mengatakan tembak, ditembak mati Sayyid Qutb, ya. Detik-detik komandan mau mengatakan tembak, tiba-tiba ada suara keras, stop. Berhenti semua. Ternyata datang seorang menteri spesial diutus oleh presiden. Apa kata menteri? Stop, jangan lanjutkan. Kemudian menteri ini dengan tergopoh-gopoh menuju kepada Sayyid Qutb sambil berkata, ya Sayyid Qutb, kabar gembira buat kau dan kawan-kawanmu. Cukup lakukan satu pekerjaan, presiden memberikan mandat kepada aku untuk membebaskan kau, dan kau akan dijadikan warga negara terhormat. Seluruh dosamu, kesalahanmu diampuni.
Apa yang harus aku lakukan? Kata Said Qutb. Ini kertas, cukup kau tulis satu kalimat saja. Kalimat apa? Saya minta maaf. Diam Said Qutb. Said Qutb, lakukan. Ini detik-detik yang menentukan kau akan hidup bahagia atau mati di tiang gantungan. Tiba-tiba Said Qutb berkata, wallahi, kata beliau, tangan yang selalu menuju ke arah depan pada saat bersyahadat haram menandatangani permintaan maaf kepada pimpinan tagut atas amalan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kacamatanya menteri itu langsung copot. Kata menteri tersebut, Said Qutb, itu maknanya kematian. Apa kata Said Qutb? Ahlan wasahlan terhadap kematian. Inilah kematian yang aku tunggu-tunggu. Takbir. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini profil orang yang berpihak kepada al-haq. Di puncak kepanikan, pada saat al-batil dengan segala kesombongannya mengatakan, tinggalkan al-haq, berpalinglah kau dari al-haq dan berpihaklah kepada kami, dengan tegas dijawab, tidak. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah inti daripada akidah. Banyak maaf ini ya, hal-hal yang penting seperti ini kadang dilalaikan oleh banyak orang dan tidak disampaikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memperkaya pemahaman kita, memperkaya keimanan kita dengan hal-hal yang penting. Tugas kita satu, mengamalkan. Apa kata ulama? Barang siapa mengamalkan apa yang dia fahami, maka Allah akan memberitahu apa yang tidak dia fahami. Kalau ini sudah kita pegang, nanti akan ada lagi hal-hal yang lebih penting, bagian daripada akidah yang kita belum amalkan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Inilah masalah dakwah di negeri ini. Sekali lagi, masalah dakwah di negeri ini, kaum muslimin sibuk dengan hal yang tidak penting dan melupakan yang penting, yaitu al-aqidah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.